ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara berkaitan dengan sanad. Nah, dari lontaran yaitu Dr. Rozi Hasim, al-isnad khasisatun hadhil ummah. Jadi itu yang menjadi perbincangan kali ini berkaitan dengan sanad. Apakah memang ada hubungannya sanad, pembicaraan sanad itu dengan thoriqoh atau tidak ada? Karena dia itu memaksa bahwa sanad itu bisa dipakai untuk thoriqoh. Kalau misalnya memang bisa dipakai untuk thoriqoh, itu ulama-ulama hadis akan menghimpunnya di dalam kitab-kitab mereka berkaitan dengan nama-nama nama-nama dari orang-orang yang terlibat thoriqoh itu. Artinya itu legal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak ada sanad-sanad thoriqoh itu yang masuk ke dalam yaitu kitab-kitab mereka seperti kitab Jarh wa Ta'dil, kitab Rijalul Hadis ya, atau kitab orang-orang hadis itu kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, itu Syiar A'lam An-Nubala, enggak ada itu. Jadi kitab-kitab sanad itu sama sekali tidak berkaitan dengan mereka. Tetapi kita mari dengar ucapan Dr. Rozi Hasim yang aneh. Itu kalau di dalam kitab sanad itu termasuk sad, pembicaraan sad gitu. Artinya pembicaraan yang tak layak dibicarakan karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita dengar. Kevalidan. Ya. Orang boleh ngaku habaib. Cukup tunjukkan sanad nasabnya. Okay. Orang boleh ngaku dia ahli fikih, ahli sunnah, ahli hadis, mursyid bahkan. Ya. Dia ngaku mursyid, silakan. Mau mursyid 1000 tarekat juga boleh. Yang penting mana sanadmu. Valid. Ini betul-betul menjadi concern ulama sunnah. Karena Imam Al-Hakim misalnya dalam Mustadrak beliau mengatakan khasisatu hadhil ummah. Sanad itu adalah keistimewaan umat ini. Ini diulang lagi oleh Imam Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah, lalu diulang lagi oleh Imam Nawawi, Imam Suyuti, dan semuanya adalah ilmu hadis yang mengerti tasawuf. Itu sebabnya di zaman sekarang yang serius mengkaji sanad dan menjaga sanad itu cuma dua aliran besar. Pertama, fikih ahli hadis, yang kedua ahli tarekat sufi. Karena itulah tadi perbincangan berkaitan dengan sanad. Ya, menurutnya ada dua golongan besar yang menggunakan sanad. Di antaranya adalah yaitu sanad terkait dengan hadis dari Rasulullah sampai mukharrij. Demikian juga menurutnya itu adalah sufi atau thoriqoh. Walaupun dikatakan itu adalah 1000 menjadi guru 1000 menjadi mursyid dari 1000 thoriqoh, kalau tidak punya sanad maka tidak sah. Tapi saya tidak ingin berbicara thoriqoh, dia urusan dia. Tapi saya ingin berbicara sanad. Kalau kita lihat sanad-sanad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya sanad untuk hadis, bukan sanad untuk yang lain. Kalau kita lihat di dalam berbagai kitab ya tentang perkataannya dia terkait al-isnad khasisatun hadhil ummah,
Jadi kalau dikatakan itu sanad itu adalah sesuatu yang penting dan utama pada umat ini, tentu yang dimaksud itu adalah sanad hadis, bukan yaitu sanad hadis keilmuan hadis, bukan sanad-sanad yang dimaksud oleh Ar-Razi itu berkaitan dengan thoriqah. Coba kita lihat dari perkataan-perkataan ulama ya. Tasma'una wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum. Nah, ini adalah perkataan dari atau sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan hadis sanad yang menceritakan bahwa orang yang yaitu orang yang mendengar itu, yaitu orang yang mendengarkan itu, dan engkau mendengarkan dari mereka, mereka mendengarkan dari engkau, dan dia mendengarkan dari kalian, dan mendengarkan dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Itu ilmu sanad ya. Itu hasil hadisnya pertama seperti itu gitu. Yang kemudian menjadi telaah mendalam dari kalangan ulama-ulama hadis. Itu diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud, yaitu Tabaatul Ma'arif Birraqam, yaitu di nomor 3659 wa Shahhahul Albani. Itu berkaitan dengan hadis sanad ya. Hadis sanad, bahwasanya orang itu artinya benar-benar bersanad. Jadi engkau mendengarkan mereka dan dia mendengarkan dari kalian. Jadi mendengarkan dari kalian dan mendengarkan dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Itu ilmu hadis seperti itu dalam Syekh Albani. Nah, kemudian ini banyak pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh ulama, termasuk tadi aslul isnad awalan khasisatun fadila min khasaisi hadhil ummah wa sunnah bilugati minas sunanil muakkadah. Jadi itu termasuk sunnah muakkad itu. Ketika kita memahami sanad dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua perkataan ini dihubungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha qaulu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, itulah dari perkataan juga Ibnu Katsir, juga dari perkataan seperti al-isnad sunnatun amman salaf. Jadi isnad itu adalah sunnah dari orang-orang salaf itu. Wa minha qaulul qadi Abi Bakar bin Al-Arabi rahimahullah, wallahu aqram hadhihi al-ummah bil isnad. Allah memuliakan umat ini dengan isnad. Jadi itu seluruhnya pendapat-pendapat yang diambil terkait dengan hadis tadi. Bagaimana hadis agar tetap terpelihara dan tidak menyinggung-nyinggung masalah sufi, tidak nyinggung-nyinggung masalah thoriqah. Yang menarik-narik ke dalam thoriqah itu hanya orang-orang thoriqah saja, tidak dihubungkan dengan hal-hal yang lain. Kalaupun kita melihat dari berbagai perspektif ulama hadis, tidak satu pun dikait-kaitkan dengan thoriqah ataupun sufiyah. Itu barangkali ya dari perkataan beliau yang perlu disadari. Kemudian juga bisa dibaca ya pada hadis kedua, misalnya ketika dikatakan, yaitu berkaitan dengan perkataan Rasulullah ya, berkataan dengan Rasulullah yang didengar kemudian sampaikan kepada orang-orang yang hadir. Itu artinya
menggunakan sistem sanad ketika haji wada misalnya dan sebagainya. Artinya tidak ada satupun yang diceritakan dari Nabi, melainkan itu harus disampaikan. Inilah pentingnya sanad dan dipandang mulia oleh para ulama-ulama. Dan tidak mengait-ngaitkan dengan masalah sufi tadi. Tidak mengait-ngaitkan dengan masalah yaitu thariqah. Apalagi karena para sanad ini ditulis ya. Ada yang nulis, itu tulisannya lengkap. Coba sekarang sanad-sanad dari thariqah itu apa ada sanad-sanad dari thariqah itu yang tercantum di dalam kitab hadis, di dalam kitab Rijalul Hadis? Dia nggak ada. Jadi semuanya dikarang-karang oleh mereka itu, mulai dari syekh terakhir, katakanlah taruh dia sebagai mukharrij sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang seperti itu dalam kitab-kitab hadis? Tidak akan kita temui dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, kitab Jarh wa Ta'dil, kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal. Tidak akan temui, karena semua orang-orang yang ada di dalam kitab-kitab tersebut berbicara berkaitan dengan rawi-rawi hadis. Terus untuk mengetahui keabsahan orang-orang thariqah itu sanadnya dari mana? Kan cuma dari perspektif thariqah, bukan seperti kitab-kitab Jarh wa Ta'dil tadi itu. Lalu kalau itu misalnya terindikasi dari jalur Rasulullah misalnya sampai kepada mukharrij ulama thariqah, ada 2-3 orang misalnya yang terindikasi melakukan hal-hal yang tidak ini, itu kan batal. Artinya thariqahnya bisa thariqah dhaif itu. Ya. Jadi itu aneh itu kalau kemudian yang namanya sanad itu diarahkan kepada masalah-masalah thariqah. Tak ada hubungannya dengan thariqah sanad itu. Jadi sanad ini berbicara terkait dengan insan-insan hadis. Jadi insan-insan hadis. Kalau thariqah itu kita menggunakan telaah mendalam, malah sufiyah di dalam pemahaman ulama-ulama hadis itu bisa masuk jarah itu. Yang membuat hadisnya tidak berkualitas. Jangankan orang seperti itu, orang terindikasi Syiah saja itu diangkat di dalam Bukhari Muslim, diangkat dalam berbagai kitab-kitab hadis menjelaskan kedudukan orang itu, entah orang yang mudallis dan sebagainya, ya orang yang munqati, orang yang dhaif, yang kadzab, semua dijelaskan di situ kedudukannya seperti apa gitu. Terus selama ini dari thariqah itu mana? Ada nggak kitab yang menjelaskan tentang itu? Atau mungkin orang-orang thariqah itu ada yang ada masuk dalam daftar ulama-ulama hadis? Bisa ditunjukkan tuh, Jo. Pasti lucu itu. Itu yang saya tunggu dari Dr. Rozi itu, mungkin bisa mengangkat itu. Nanti saya tanggapi. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Ilmaduri. Mudah-mudahan bisa menjadi cambuk pemikiran kepada Dr. Rozi untuk lebih mendalami istilah sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.